Meskipun negeri ini mengklaim akan membiayai pengobatan warganya yang terinfeksi COVID-19 berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.07-07-Menkes-104-2020. Nyatanya masih ada masyarakat yang dipungut biaya, seperti keluarga Loki yang harus membayar tagihan perawatan sebesar 584 juta rupiah ke sebuah rumah sakit rujukan corona di Tangerang Selatan. Kemalangan ini sebenarnya bukanlah kasus yang pertama, karena kasus serupa sudah terjadi sebelumnya. Padahal sampai Senin 24 Agustus 2020, pagu anggaran kesehatan penanganan COVID-19 baru terserap 7,36 triliun rupiah atau baru mencapai 13,98% dari pagu yang sebesar 87,55 triliun rupiah. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan Abdul Qadir mengatakan, proses birokrasi menghambat pembayaran tunjangan untuk para tenaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 karena alurnya yang begitu panjang. Meskipun Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah diklaim merevisi Peraturan Menteri Kesehatan nomor 278 tahun 2020 untuk memudahkan proses pembayaran. Dan anehnya, Sekretaris Menko Perekonomian Susi Wijino memproyeksikan anggaran kesehatan COVID-19 sampai akhir tahun kemungkinan akan terserap 72,73 triliun rupiah atau sebesar 83%. Maka anggaran yang berpotensi belum terserap sampai akhir tahun tersebut. Kemudian akan direlokasi ke 6 program lain, yakni di bidang kesehatan, perlindungan sosial, sektoral atau pemerintah daerah, dukungan UMKM, pembiayaan korporasi, dan insentif usaha. Betapa malangnya jaminan kesehatan masyarakat ketika diurus oleh rezim berwatak kapitalisme. Mereka begitu berat menjamin kebutuhan rakyatnya sendiri, padahal kebutuhan tersebut menyangkut nyawa rakyatnya. Paradigma kapitalisme telah membuat negara tetap mencari keuntungan sekalipun dalam kondisi sulit seperti ini. Karena anggaran negara rezim kapitalis yang sumber utamanya dari pajak dan utang tidak mampu menjamin kebutuhan rakyatnya. Maka wajar jika kasus keluarga Loki dan kasus serupa terjadi. Inilah kegagalan sistem kapitalisme yang menjamin kesehatan umat manusia. Namun, sebenarnya jaminan kesehatan ini mampu diwujudkan oleh sistem Islam, khilafah Islamiyah. Dalam sistem khilafah, kesehatan merupakan salah satu dari kebutuhan dasar publik selain pendidikan dan keamanan. Dalilnya adalah, siapa saja yang ketika memasuki pagi hari mendapati keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, memiliki bahan makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia telah menjadi miliknya. Hadis riwayat Bukhari. Dengan demikian, jaminan terselenggaranya kesehatan wajib ditanggung oleh negara secara mutlak. Artinya, negara adalah pihak yang bertanggung jawab secara langsung dalam pemenuhan pelayanan kesehatan sehingga seluruh warga khilafah, baik muslim ataupun non-muslim, kaya ataupun miskin, mereka semua akan mendapat pelayanan dengan kualitas yang sama secara murah bahkan gratis. Jaminan kesehatan ini meliputi mulai jasa dokter, obat-obatan, penggunaan peralatan medis, pemeriksaan penunjang, hingga sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai prinsip etik dalam Islam. Dan negara tidak boleh melakukan komersialisasi dalam kebutuhan dasar publik dengan alasan apapun. Oleh karena itu, jaminan kesehatan dalam khilafah tidak akan menjadi bahan komersialisasi, walaupun hanya secuil kapas, namun menjadi jasa sosial secara totalitas dari negara. Adapun pihak swasta hanya berperan jika dipandang penting oleh negara, seperti ketika negara tidak memiliki teknologi kedokteran tertentu, padahal sangat dibutuhkan masyarakat, maka dibatasi pada transaksi jual beli atau yang semisal, dan tidak boleh lebih dari itu. Jaminan kesehatan ini akan diberikan kepada warga khilafah, baik saat terjadi wabah maupun tidak terjadi wabah. Maka
ketika terjadi pandemi COVID-19 seperti saat ini, khilafah akan tetap memberikan pelayanan kesehatan dengan kualitas terbaik bagi warga yang terinfeksi tanpa menzolimi tenaga medis dan instansi kesehatan. Khilafah akan menjamin perawatan intensif warganya yang terinfeksi penyakit hingga mereka sembuh secara langsung tanpa kriteria usia. Jaminan ini mencakup pembiayaan pelayanan pada rawat jalan dan rawat inap yang meliputi administrasi pelayanan, akomodasi, meliputi kamar dan pelayanan di ruang gawat darurat, ruang rawat inap, ruang perawatan intensif, dan ruang isolasi, jasa dokter, tindakan di ruangan, pemakaian ventilator, dan bahan medis habis pakai. Kemudian pemeriksaan penunjang diagnostik seperti laboratorium dan radiologi sesuai dengan indikasi medis, obat-obatan, alat kesehatan termasuk penggunaan APD di ruangan, rujukan, pemulasaran jenazah, dan pelayanan kesehatan lain sesuai indikasi medis. Khilafah mampu menanggung semua pembiayaan jaminan kesehatan ini, tidak lepas dari dukungan sistem keuangan negara khilafah yang berbasis Baitul Mal. Adapun pemasukan dana Baitul Mal berasal dari 3 pos, yaitu pertama, pos kepemilikan negara, kedua, pos kepemilikan umum, dan ketiga, pos zakat. Untuk mendanai jaminan kesehatan negara, dapat mengambil dana dari pos kepemilikan umum Baitul Mal dari pengelolaan barang tambang. Semua jenis barang tambang yang jumlah depositnya sangat besar dalam pandangan sistem ekonomi Islam, termasuk kekayaan milik umum. Barang tambang ini tidak dapat dengan mudah dimanfaatkan secara langsung oleh setiap individu masyarakat karena membutuhkan keahlian, teknologi tinggi, serta biaya yang besar. Maka negaralah yang berhak untuk mengelola dan mengeksplorasi dan mendistribusikannya. Hasil keuntungan pendapatan dari pengelolaan harta kepemilikan umum tersebut akan dimasukkan ke dalam Baitul Mal pos pemasukan kepemilikan umum. Dana inilah yang akan digunakan negara untuk menjamin segala keperluan publik seperti jaminan kesehatan. Dalam menjamin terselenggaranya jaminan kesehatan untuk publik, negara khilafah akan dibantu oleh Departemen Kemaslahatan Umum Bidang Kesehatan. Adapun strategi dalam mengatur kepentingan masyarakat dilandasi dengan kesederhanaan aturan, kecepatan pelayanan, dan profesionalitas orang yang mengurusinya. Dari mekanisme jaminan seperti ini, masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan dengan cepat dan berkualitas. Masyarakat tidak perlu mengajukan klaim kepada negara untuk mengganti biaya kesehatan yang sudah dikeluarkan, seperti pasien COVID-19 saat ini. Karena semua pelayanan kesehatan sudah menjadi tanggung jawab negara khilafah. Inilah jaminan kesehatan dalam khilafah yang pernah diterapkan selama 13 abad lamanya. Bahkan sejarah pernah mencatat rumah sakit khilafah menjadi tempat wisata orang Eropa saking bagus dan luar biasa pelayanannya. Karena siapapun yang datang ke rumah sakit tidak hanya gratis biayanya, tetapi mereka juga akan mendapatkan uang saku ketika keluar rumah sakit. Sampai-sampai pengelana dari Eropa sengaja pura-pura sakit karena ingin menikmati layanan rumah sakit khilafah. Terima kasih sudah menonton video kami. Tetap dukung channel kami dengan like dan komen, serta jangan lupa untuk subscribe channel ini. Insya Allah akan bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.